Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami hari ini oleh Roh Kudus-Nya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab 1 Petrus 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10 saudara. Mari kita membuka firman Tuhan ini, mendengarkannya bersama. Demikian bunyinya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini. Topik yang menjadi perenungan kita dari pembacaan ini adalah jangan membuka hatimu untuk sampah. Ini penting saudara. Seorang laki-laki yang berbeda paham dengan seorang guru agama mengeluarkan kecaman dan kata-kata kasar untuk meluapkan kebenciannya kepada sang guru tersebut. Sang guru itu hanya diam mendengarkan ocehan itu, perkataan itu, luapan kebencian itu dengan sabar, dengan tenang, dan tidak berkata apa-apa pun untuk membalas. Lalu saudara, setelah laki-laki tersebut pergi, seorang murid yang melihat peristiwa itu dengan penasaran dia bertanya kepada Pak Guru, mengapa Pak Guru diam saja, tidak membalas makian lelaki tersebut tadi? Dengan dada kesal, murid ini ingin memprovokasi gurunya saudara. Beberapa saat kemudian sang guru bertanya kepada si murid, jika seseorang memberimu sesuatu tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Itu pertanyaannya saudara. Lalu murid itu menjawab saudara, dia katakan, tentu saja itu menjadi milik si pemberi Pak Guru, katanya. Benar katamu. Begitu pula dengan kata-kata kasar itu tadi, tukas Pak Guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi itu akan kembali menjadi miliknya, katanya. Dia harus menyimpannya sendiri lagi di hatinya. Dia tidak menyadari karena nanti dia harus menanggung akibat perkataan itu, baik di dunia ini ataupun di dunia yang akan datang. Karena energi negatif yang muncul dari pikiran, yang muncul dari perasaan dan perkataan dan perbuatan kita, hanya akan membuahkan penderitaan bagi kehidupan kita. Kemudian lanjut sang guru lagi saudara, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Bukankah ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri? Demikian saudara. Demikian halnya jika di luar sana saudara ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkanlah dia marah, karena mereka sedang membuang sampah dari hati mereka, katanya saudara. Jika engkau diam saja, maka sampah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Tetapi kalau engkau menanggapinya, berarti engkau menerima sampah itu di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Itu yang dikatakan oleh sang guru yang bijak itu kepada muridnya yang sedang penasaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini begitu banyak orang
yang ada di jalanan yang hidup dengan membawa sampah di dalam hati mereka. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, dan sampah-sampah yang lain. Maka saudaraku, marilah kita berlaku sebagai orang yang bijak, yang tetap mau menjaga hati kita tetap bersih. Jangan biarkan hatimu menjadi tempat penampungan sampah persoalan orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Itu yang perlu saudara. Saya hanya ingin mengatakan hal itu untuk kita, karena begitu murnahnya kita terpancing. Hanya karena omelan orang kita kembali mengomel, hanya karena amarah orang kita kembali marah, tanpa kita sadari bahwa kita sedang menampung sampah-sampah mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat saudara, bukan menerima sampah. Kita mau memperoleh berkat, kita mau memperoleh, menerima berkat Tuhan, bukan sampah yang tidak berguna saudara. Mari, apakah saudara saat ini sedang ada dalam kebencian, amarah, jengkel? Mari saudara, bersihkan hatimu. Jangan menumpuk sampah itu dalam dirimu. Serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyucikan hatimu, membersihkan hidupmu, sehingga kau layak diberkati Tuhan. Izinkan hatimu menjadi tempat berkat, bukan tempat sampah. Itu yang perlu. Jadi, kiranya kita diberkati Tuhan lihat renungan kita pagi ini. Dimanapun selama mendengarkan renungan ini, jadikan hatimu tempat berkat Tuhan. Jangan menjadi tempat sampah yang tidak berguna. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu menyapa kami di pagi ini. Dengan renungan ini kami boleh semakin mengerti bagaimana kami bersikap dalam hidup. Bagaimana kami memelihara hati kami, supaya hati kami benar-benar tidak lagi menjadi tempat sampah yang tidak berguna, tetapi hati kami menjadi tempat berkat Tuhan yang akan memenuhkan sukacita kami. Berkatilah umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka mendengarkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan penyakit mereka. Berdoa untuk anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, bukakan kepada mereka jawaban yang terbaik. Yang mengharapkan keturunan pun Tuhan memberkati mereka. Ada anak Tuhan yang sedang bergumul saat ini untuk mengikuti tes CPNS tahap kedua. Berkatilah Tuhan, sehingga mereka boleh diberikan kesempatan berhasil. Ada anak Tuhan yang sedang terikat dengan kuasa gelap dan rindu didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dia boleh tolong, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan masih banyak anak Tuhan yang saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.